Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alboin Seli, Magister Pendidikan. Saya merupakan dosen di program studi pendidikan teologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tribuana Kalabahi, dengan NIDN 081 904 8803. Saya bergabung dengan Universitas Tribuana Kalabahi sejak tahun 2018 dan bidang ilmu yang saya tekuni adalah evaluasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKTPT di bidang pengajaran saya pada mata kuliah evaluasi pendidikan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pendidikan teologi di semester 6. Mengapa mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib? Karena salah satu profil lulusan program studi pendidikan teologi adalah menjadi pengelola pendidikan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami teori, konsep-konsep dasar, model-model evaluasi, maupun prosedur serta desain proposal evaluasi pendidikan secara utuh dan mampu mengaplikasikan tugas akhir di bidang evaluasi sesuai dengan topik penelitian yang akan dipilih seperti evaluasi pelaksanaan pembelajaran, evaluasi kurikulum, serta evaluasi program-program pendidikan lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, studi kasus, problem based learning, dan seminar kelas. Yang secara aktif akan dilakukan kegiatan pembelajaran dua arah. Seminar kelas ini dilakukan dengan proses tanya jawab baik antara dosen dengan mahasiswa ataupun dosen dengan penyaji dan mahasiswa dengan penyaji. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, di antaranya pada pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini merupakan C2, A3, dan P3, yaitu C2, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teori evaluasi pendidikan serta mampu menggunakan model-model evaluasi program pada penelitian evaluasi sesuai dengan tahapan dalam melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang dipilih. Untuk A3, mahasiswa mampu mengolah data, menganalisis hasil evaluasi dengan sikap bertanggung jawab. Selanjutnya untuk P3 yaitu mahasiswa mampu mempresentasikan laporan hasil evaluasi dengan kinerja mandiri, berkualitas, dan terukur. Adapun sub CPMK terdiri dari 1 hingga sub CPMK yang ke-7. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, serta karakteristik evaluasi program dan bagaimana merumuskan kriteria program. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis evaluator, peranan evaluator, syarat-syarat evaluator, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh evaluator. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dari masing-masing model evaluasi program. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu membuat rancangan proposal penelitian evaluasi. Sub CPMK yang ke-5, mahasiswa mampu merumuskan instrumen evaluasi program. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu mengorganisir, mengolah, dan menganalisis data. Selanjutnya pada sub CPMK terakhir, sub CPMK 7, mahasiswa dapat membuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap program yang dievaluasi dengan mempresentasikan laporan hasil evaluasi dengan penuh tanggung jawab pada seminar kelas. Nah, untuk proses pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menerapkan prinsip pembelajaran DIA, Delivery, Interaksi, and Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran, sub-capaian pembelajaran, indikator, bahan kajian, dan sumber yang akan saya gunakan. Pada aspek interaksi, saya akan menjelaskan bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Pada aspek asesmen,
pada mata kuliah ini mengacu pada pedoman akademik Universitas Tribhuwana Kalabahi yang terdiri dari kehadiran 10%, tugas 25%, tes tengah semester 25%, dan tes akhir semester 40%. Diharapkan pada pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menguasai dan menggunakan model-model evaluasi pada penelitian evaluasi sesuai dengan masing-masing tahapan dalam melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang akan dipilih oleh mahasiswa. Adapun pembelajaran pada pertemuan ketiga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, saya akan membuka dengan salam pembuka, diawali dengan doa. Selanjutnya, saya mengecek kehadiran mahasiswa, menyampaikan garis besar cakupan materi dan tujuan pembelajaran, serta sumber atau referensi yang saya gunakan pada kegiatan pembelajaran, dan tentunya saya juga akan mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Masuk pada sesi kegiatan inti, yaitu saya akan menyampaikan berbagai model evaluasi, dan selanjutnya saya akan menjelaskan 2 model evaluasi, yaitu model evaluasi CCU celah dan model evaluasi CIPP, beserta tahapan-tahapan evaluasi dan contoh-contoh bagaimana melakukan evaluasi pada suatu program pendidikan tertentu, serta perbedaan tahapan-tahapan evaluasi dari kedua model evaluasi tersebut. Pada akhir sesi penutup, diharapkan adanya interaksi antara saya dengan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan apabila ada materi yang kurang dipahami oleh mahasiswa, maka mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan. Setelah pertemuan pada materi yang ketiga ini, mahasiswa akan diberikan tugas untuk mengerjakan makalah mengenai model-model evaluasi beserta tahapan-tahapan evaluasi dari bahan-bahan bacaan, baik itu artikel maupun buku sumber, termasuk buku sumber dan artikel penelitian yang telah saya lakukan. Nah, untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya membawakan materi evaluasi pendidikan pada pertemuan ketiga, yaitu model-model evaluasi program pendidikan. Mari kita lihat videonya. Terima kasih. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang ketiga, yakni terkait dengan model-model evaluasi program. Namun sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas penyertaanmu, berkami dalam kami, anak-anakmu dari teman-teman Tuhan. Sampai ke tempat ini untuk kami mengajar kami. Kiranya Tuhan Engkau membimbing kami dan membimbing kami dan kami dalam hikmat akal budi yang baik. Dan dalam Tuhan Yesus selalu berdoa ya amin. Ya. Ya, kita akan mengecek kehadiran adik-adik semua. Untuk absen atau kehadiran nanti, ketua kelas nanti silakan menjalankan absen, dan yang lain juga bisa atau mengisi daftar hadir di e-kampus nanti. Ya, kita lanjut pada hari ini pada pertemuan yang ketiga, yaitu model-model evaluasi program. Sebelum kita lanjut, siapa yang masih ingat materi kemarin yang telah kita belajar secara bersama? Ada yang masih ingat? Silakan. Terkait dengan kriteria program, kan? Ya. Kriteria itu dikenal dengan istilah pelaku atau standar. Kriteria itu sesuatu yang digunakan sebagai pembukaan batas minimal. Ya, baik. Jadi materi kita kemarin itu berkaitan dengan kriteria evaluasi program, dan kriteria itu batas minimal atau standar atau patokan batas minimal daripada sebuah penilaian atau pengukuran terhadap objek atau program yang mau kita evaluasi. Nah, mengapa kriteria itu diperlukan dalam evaluasi program? Ada yang tahu? Silakan. Adanya kriteria evaluator dapat lebih baik dalam melakukan evaluasi terhadap
program objek yang dinilai. Terima kasih. Jadi dalam penelitian evaluasi itu kriteria program sangat dibutuhkan atau menjadi urgen dalam melakukan kegiatan evaluasi program. Tanpa kriteria itu kita tidak bisa melakukan evaluasi terhadap sebuah program. Kita akan bandingkan dengan program yang mau kita evaluasi. Jadi kriteria itu tolak ukur atau standar bagi seorang evaluator untuk melakukan evaluasi terhadap suatu program yang akan dievaluasi. Nah, sekarang kita akan masuk pada pertemuan ketiga, yakni model-model evaluasi program. Nah, secara umum itu ada berbagai model evaluasi program. Jadi kenapa kalian perlu belajar tentang model evaluasi program? Karena dalam penelitian evaluasi, beberapa model ini yang biasa digunakan untuk melakukan evaluasi. Bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap program. Sehingga diharapkan lewat perkuliahan ini kalian mampu menjelaskan model-model evaluasi program serta tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, dan kalian juga bisa menggunakan salah satu model evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap program yang nanti adik pilih nanti. Baik, jadi ada 8 model evaluasi program. Itu model yang pertama itu model CPP, konteks, input, proses, dan produk. Kemudian ada model JC Ucla, dan yang ketiga itu ada model Tyler, dan yang keempat ada model disparansi atau model kesenjangan, dan yang kelima ada model Scriven, model keenam model Fitzpatrick, model yang ketujuh itu model Stack, dan yang terakhir itu logik model atau model logik. Nah, kedelapan model ini itu biasanya seorang evaluator bisa menggunakan salah satu model untuk melakukan evaluasi terhadap program yang mau dievaluasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan 2 model evaluasi. Yang pertama itu model evaluasi CC Ucla. Nah, model evaluasi CC Ucla ini merupakan akronim dari Center for Study of Evaluation at the University of California at Los Angeles. Jadi CC Ucla itu merupakan akronim atau singkatan dari Center for Study of Evaluation at the University of California at Los Angeles. Itu akronim dari ini. Nah, model evaluasi CC Ucla ini dikembangkan oleh Marvin Alkin, salah satu guru besar di Universitas California, yang kemudian mengembangkan model evaluasi CC Ucla sebagai salah satu model yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang nanti akan dievaluasi. Nah, untuk model evaluasi CC Ucla itu dia memiliki 5 tahapan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi. Tahapan yang pertama itu tahapan needs assessment. Jadi ada 5 tahapan yang dikembangkan oleh Marvin Alkin, yaitu yang pertama itu needs assessment. Itu tahapan di mana evaluator memperoleh informasi tentang status sistem saat ini dalam kaitannya dengan harapan dan hasil program yang diinginkan. Jadi tahapan yang pertama ini, evaluator itu dia memusatkan perhatian terhadap kebutuhan keberlangsungan atau keberadaan program yang mau dievaluasi. Jadi fokusnya pada tahapan yang pertama itu melihat atau mencari tahu informasi tentang status program saat ini, keberadaan program seperti apa yang diharapkan atau apa yang mau dihasilkan daripada program ini dilakukan. Tahap yang kedua itu tahap program planning atau perencanaan program. Jadi tahap yang kedua ini tahap perencanaan program atau program planning. Itu pada tahap ini memberikan informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk membantu pembuat keputusan memilih program. Jadi pada tahap yang kedua ini kita seorang evaluator itu melakukan tahapan yang pertama, mencari tahu informasi-informasi tentang kebutuhan program. Maka tahap yang kedua itu dia mencari informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk membantu pembuat keputusan memilih program tertentu yang mungkin efektif dalam memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap yang pertama. Jadi tahap yang kedua itu dia mengidentifikasi program-program yang mungkin dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang sudah diidentifikasi pada tahap yang pertama. Jadi ada saling keterkaitan antara tahapan yang pertama dan tahapan selanjutnya dalam model evaluasi CC Ucla. Dan tahapan yang ketiga itu program implementasi atau pelaksanaan program. Nah, pada tahapan ini itu evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Jadi dia evaluator itu mulai lihat apakah program yang dilakukan itu sudah sesuai dengan tujuan hadirnya program atau tidak. Kemudian mau cari tahu juga apakah penggunaan sarana dan prasarana itu mendukung keberlangsungan program.
Yang ketiga itu mau lihat tentang monitoring dan supervisi itu sudah terlaksana atau belum, atau yang dilakukan monitoring atau supervisi itu sudah dilakukan secara maksimal atau belum. Itu pada tahapan ketiga. Jadi pada tahapan yang ketiga itu evaluator atau seseorang yang mau melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program itu memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Sehingga pada tahapan ini itu diharapkan seorang evaluator itu terlibat aktif dalam proses-proses pelaksanaan program, karena harus melihat tentang apa hal-hal yang dilakukan itu sudah sesuai, sudah maksimal atau belum. Nah, sedangkan pada tahapan yang keempat itu program improvement atau program perbaikan. Jadi program perbaikan itu pada tahapan itu evaluator memberikan informasi tentang sejauh mana program mencapai tujuan yang diinginkan dan bagaimana dampak program. Jadi karena dalam setiap program itu punya tujuan. Jadi setiap program apapun itu punya tujuan program. Nah, pada tahapan ini seorang evaluator itu sudah memberikan informasi tentang sejauh mana program itu sudah mencapai tujuan yang diinginkan oleh program. Selanjutnya pada tahapan yang kelima itu adalah program sertifikasi. Nah, di tahapan yang terakhir, tahapan yang kelima itu pada model CC UCLA itu memberikan informasi mengenai nilai dari keseluruhan program. Jadi sejauh mana tujuan yang telah tercapai atau hasil atau dampak daripada pelaksanaan program. Jadi tahapan yang terakhir, tahapan program sertifikasi itu seorang evaluator itu sudah memberikan nilai terhadap pelaksanaan program yang dievaluasi. Apakah pelaksanaan program yang sudah dilakukan ini sudah berhasil atau tidak? Apakah sudah baik, kurang baik, cukup, atau sangat baik? Itu pada tahapan ini seorang evaluator sudah memberikan penilaian. Itu terkait dengan model evaluasi CC UCLA yang dikembangkan oleh Marvin Alkin. Nah, pada tahapan dalam perkembangan ilmu evaluasi itu ada seorang yang bernama Fernandes. Itu kemudian dia mengembangkan atau dia menyederhanakan model CC UCLA dalam 4 tahapan. Jadi tadi model CC UCLA yang dikembangkan oleh Marvin Alkin itu ada 5 tahapan. Dan dalam perkembangan ilmu evaluasi, Fernandes kemudian menyederhanakan menjadi 4 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu needs assessment. Menurut Fernandes itu needs assessment. Nah, needs assessment menurut Fernandes pada tahapan pertama ini evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Jadi dia mencari tahu informasi tentang keberadaan program, baik soal apa terkait dengan kebutuhan apa yang mau dicapai oleh program, apa yang menjadi hal-hal atau kelemahan-kelemahan daripada program itu dicari. Nah, untuk tahapan needs assessment ini itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan pada tahapan ini itu yang pertama itu hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan program. Jadi misalnya pada tahapan ini itu pertanyaan-pertanyaan dievaluasi. Misalnya kita mau lihat tentang ada suatu program, misalnya program Merdeka Belajar misalnya. Nah, itu kita lihat landasan hukumnya bagaimana. Kemudian pedoman pelaksanaan program bagaimana, tujuan programnya seperti apa, sasaran yang mau dicapai dari program apa. Nah, itu hal-hal itu yang kemudian menjadi pertimbangan evaluator pada tahapan yang pertama needs assessment. Kemudian pertanyaan yang kedua yang bisa diajukan pada tahapan pertama itu kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubungan dengan adanya pelaksanaan program ini. Kebutuhan apa yang mau dipenuhi dari keberlangsungan program. Jadi kan setiap program itu kan punya manfaat tertentu terkait dengan kebutuhan baik itu publik atau kebutuhan apa, tergantung dari sasaran program itu kan ada. Nah, itu kebutuhan apa yang sudah terpenuhi, yang mau terpenuhi. Yang ketiga itu tujuan jangka panjang apakah yang mau dicapai melalui program ini. Jadi setiap program itu kan punya tujuan. Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang, ada jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang dari program itu apa? Nah, itu bisa ditanya atau bisa dicari tahu, bisa digali pada tahapan yang pertama, yaitu needs assessment. Selanjutnya pada tahapan yang kedua itu program planning atau perencanaan program. Itu pada tahapan kedua ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan program dan mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasikan pada tahap pertama. Jadi ini seorang evaluator menurut Fernandes ini pada tahap yang kedua itu evaluator sudah mengumpulkan data berdasarkan identifikasi kebutuhan pada tahap yang pertama. Yang ketiga itu ada formatif evaluasi. Jadi formatif evaluasi ini di tahapan yang ketiga itu evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Jadi sudah memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dan pada tahapan yang terakhir, tahapan yang keempat itu sumatif evaluasi. Itu dalam tahap ini evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak program. Jadi pada tahap yang terakhir, tahap yang keempat, sumatif evaluasi,
Evaluator diharapkan sudah dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak daripada pelaksanaan program. Yaitu termasuk juga dia sudah memberikan penilaian dari hasil evaluasinya. Nah, ini contoh-contoh. Jadi ini salah satu jurnal, ada salah satu artikel yang pernah saya lakukan atau pernah saya penelitian dengan menggunakan model evaluasi CC Ucla. Jadi ada salah satu program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, itu yang kita kenal dengan guru kontrak daerah. Tapi kalau dalam bahasa hukumnya itu program pengangkatan pendidik tidak tetap pada sektor Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Nah, itu saya pernah melakukan evaluasi program tersebut menggunakan model evaluasi CC Ucla. Jadi itu pernah pada hasil saya pernah melaksanakan kegiatan penelitian pada program Dinas Pendidikan menggunakan model evaluasi ini. Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang tetap kita akan menyesuaikan dengan tahapan-tahapan dalam model evaluasi CC Ucla. Misalnya yang pertama itu komponen assessment. Itu pada tahapan ini kita menjelaskan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan program. Jadi misalnya landasan hukumnya seperti apa, pedoman pelaksanaannya bagaimana, tujuan program seperti apa, sasarannya bagaimana. Itu harus dicari tahu, dipertimbangkan pada tahap ini. Jadi kalau kemarin dalam evaluasi terhadap program pelaksanaan pengangkatan pendidik tidak tetap, itu ternyata tujuan mereka itu memenuhi kebutuhan sekolah, tujuan daripada pengangkatan, karena menurut Dinas Pendidikan bahwa ada terjadi kesenjangan antara guru dan sekolah sehingga perlu diangkat, perlu ada program pengangkatan guru untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Nah, itu kita perlu lihat apakah selama ini penempatan guru itu sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak. Jangan sampai tidak sesuai kebutuhan sekolah. Dan sampai memang ada penempatan guru tapi tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi sekolah misalnya butuh guru agama, tetapi kemudian dia menempatkan guru bahasa Indonesia sehingga penumpukan studi beberapa bidang studi dan di lain sisi ada terjadi kekosongan bidang studi yang lain. Itu perlu dievaluasi supaya memberikan rekomendasi terhadap Dinas Pendidikan untuk diganti. Kemudian pada komponen program planning itu kita mengidentifikasi aspek-aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Itu meliputi rencana pelaksanaan program seperti apa yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, kemudian anggaran programnya bagaimana, apakah ada anggaran tidak, kalau anggaran sumbernya dari mana, kemudian kebutuhan sekolahnya seperti apa. Nah, apakah kebutuhan sekolahnya hanya bersifat kuantitatif saja atau kualitatif? Kuantitatif dimaksudkan hanya memenuhi dari segi jumlah atau dari segi kualitas, jadi pengangkatan pemenuhan guru di sekolah itu sesuai dengan bidang ilmu atau bidang studi, itu ada tidak? Kalau di formatif evaluasi itu kita mengidentifikasi sistem pengangkatan, apakah ada sistem atau ada dokumen pengangkatan tidak. Kemudian tugas dan tanggung jawab dinasnya seperti apa dalam melaksanakan program ini. Tugas dan tanggung jawab guru bagaimana, guru yang diangkat, tenaga pendidik yang diangkat seperti apa. Kemudian kalau ada monitoringnya bagaimana, tindak lanjut dari hasil monitoring ada atau tidak. Itu kita perlu lakukan evaluasi. Dan tahapan yang terakhir itu komponen sumatif evaluasi itu memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan. Jadi hasil pelaksanaan daripada program. Jadi tujuannya seperti apa? Apakah ya tujuan daripada program ini sudah terpenuhi belum? Apakah sekolah membutuhkan guru ini sudah terpenuhi belum? Kalau mereka butuh guru agama, dinas menempatkan guru sesuai dengan guru bidang studi atau tidak. Kemudian dari penempatan guru ini apakah ada peningkatan kualitas pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan di Alor atau tidak? Itu dievaluasi. Dari hasil evaluasi itu kita memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan atau pemilik program, dalam hal ini Dinas Pendidikan, apakah program ini itu dihentikan karena tidak berdampak terhadap mutu pendidikan, ataukah kita lanjutkan program ini diteruskan tetapi dengan catatan perbaikan atau dengan catatan pengembangan program. Jadi hasil evaluasi nanti itu kita bisa memberikan rekomendasi. Jadi seorang evaluator itu tidak memutuskan, tetapi dia hanya memberikan rekomendasi. Soal yang memutuskan apakah ini program ini perlu dilanjutkan atau dihentikan atau dilanjutkan dengan catatan perbaikan, itu yang punya program. Dalam hal ini Dinas Pendidikan, kita hanya memberikan rekomendasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada model evaluasi CPP. Ya, silakan. Tadi kita sudah membahas tentang 8 model yang sudah kita pelajari. Pertanyaan saya, apakah semua model bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi pada program yang sama atau tidak? Baik, jadi pertanyaan menarik ya. Jadi memang
kita punya berbagai model-model evaluasi dalam melakukan tahapan terhadap program-program tertentu yang kita pilih. Jadi semua model ini memang punya tujuan yang sama, memberikan informasi kepada pemilik program atau pengembang program. Jadi tujuan daripada evaluasi menggunakan semua model ini punya tujuannya menyediakan informasi. Tetapi semua model ini dia memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki tahapan-tahapan dalam melakukan evaluasi yang berbeda, sehingga misalnya program pengangkatan pendidik tidak tetap, itu kita tidak bisa menggunakan model evaluasi misalnya Kirkpatrick atau Kirkpatrick. Kita tidak bisa menggunakan model evaluasi itu karena tidak sesuai dengan karakteristik program. Jadi hal yang teman-teman harus tahu bahwa untuk menentukan model evaluasi apa yang mau kita gunakan dalam melakukan evaluasi program, dalam melakukan sebuah evaluasi dalam sebuah program, itu adalah kita harus tahu tentang karakteristik program. Setelah kita tahu tentang karakteristik program, kita juga harus tahu tentang tahapan-tahapan model evaluasi. Apakah tahapan-tahapan ini sesuai dengan karakteristik program atau tidak? Dan kita juga harus cek atau harus tahu tentang kelebihan dan kelemahan daripada model evaluasi. Jadi kita sudah tahu, kita bisa menentukan, oh model ini yang tepat untuk mengevaluasi program A misalnya. Begitu. Jadi tidak semua model itu tidak bisa digunakan pada program yang sama. Karena apa? Karena setiap model itu punya tahapan-tahapan dalam melakukan evaluasi yang berbeda. Tinggal kita menyesuaikannya dengan karakteristik program. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Pada materi yang disampaikan oleh Bapak ada 4 tahapan dalam model SCE Uclak. Apakah dalam melakukan evaluasi model SCE Uclak bisa dilakukan dengan satu atau beberapa saja? Oh ya, baik. SCE Uclak ini punya tahapan-tahapan dalam melakukan evaluasi. Kalau Martin Alkir itu punya 5 tahapan, kemudian disederhanakan oleh Fernandes menjadi 4 tahapan. Nah, apakah hanya 1 atau 2 tahapan saja kita bisa menggunakan dalam kegiatan evaluasi? Itu tidak bisa karena dia tidak menyeluruh nanti. Kita nanti tidak pada. Jadi misalnya kalau kita hanya menggunakan tahapan needs assessment, kita hanya khusus di situ hanya memberikan informasi, mencari tahu tentang informasi kebutuhan program. Setelah itu selesai, kita tidak lagi pada tahapan yang berikut. Nah itu kita mau memberikan hasil atau memberikan penilaian terhadap keberlangsungan program bagaimana? Tidak bisa. Jadi harus menggunakan tahapan-tahapan yang tadi. Kita bisa menggunakan 5 tahapan atau 4 tahapan. Bisa menggunakan 5 tahapan yang dikembangkan oleh Martin Alkin atau bisa menggunakan 4 tahapan yang disederhanakan oleh Fernandes. Jadi semua tahapan mulai dari tahapan menganalisis kebutuhan sampai pada tahapan penilaian. Ya. Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut pada pertemuan yang berikut karena waktu kita juga terbatas. Kita sudah selesai. Pada pertemuan yang keempat itu teman-teman akan diberikan tugas ya untuk berdiskusi dan mencari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan model-model evaluasi ini, kemudian buat dia dalam bentuk makalah dan nanti akan dipresentasi kelas. Jadi ada kurang lebih ada 6 model. Ini nanti ketua kelas akan membagikan model-model ini kepada setiap kelompok. Setiap kelompok silakan mengerjakan model evaluasi yang dipilih dan presentasi kelas minggu depan. Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Di akhir dari ini saya minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman semua, untuk kita mengakhiri kegiatan ini, saya minta kita dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas kebersamaan pada hari ini, sehingga kegiatan kami pada hari ini telah berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak atas pengetahuan yang telah disampaikan. Biarlah itu kami dapat memahami dan menjadi pedoman bagi kami untuk kami belajar untuk tugas kami. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan kembali dan bersama-sama dengan kami dari sini ke tempat tujuan kami di rumah kami masing-masing kami. Di dalam nama Bapa kami berdoa. Ya, selamat siang. Terima kasih atas partisipasi pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan.